Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Philip, dan di video kali ini saya ingin memberitahukan cara untuk men-setting temperatur limitnya ya, temperatur kontrol. Nah, tapi sebelum saya mulai, saya ingin memberitahukan dulu ya, kan teman-teman banyak yang nanya juga kan soal cara settingnya itu, dan yang baru udah lama juga kan saya udah nggak ngupload video. Teman-teman kan suka, gimana kan kok nggak ngupload video lagi nih. Nah, untuk kedepannya saya juga belum tentu bisa untuk mereviewkan center baru lagi nih, atau mengkomparekan center karena ada beberapa kondisi yang tidak bisa saya kerjakan gitu ya. Kondisinya apa nggak perlu saya jelasin juga ya, yang penting saya belum bisa. Mungkin ntarnya juga ada campuran video-video lainnya gitu. Nah, tanpa panjang-panjang lagi, kita langsung masuk aja ya. Di sini saya pakai center Sovereign SC31 Pro menggunakan diffuser ya, jadi biar nggak silau juga kan kalau saya sorotin ke kamera langsung kan mungkin silau ya, jadi saya pakai diffuser biar terlihat lebih jelas aja gitu. Nah, di langkahnya ini kan saya kasih lihat di sini contohnya. Langkahnya itu mulai dari baterai check, sunset, lalu beacon, dan temperatur check. Kita langsung masuk ke baterai check dulu ya. Dari kondisi mati kita klik 3 kali. Ini kita lagi di kondisi baterai check. Nah, di baterai check ini kita mau tahu nih, Kak, baterainya ini berapa persen nih, Kak. Nah, kalau di center ini hitungannya 4,2 volt itu 100% kondisi penuhnya gitu ya, 4,2 volt itu. Sedangkan kondisi low-nya itu di 3,3 ke bawah sampai 2,8 juga bisa, tapi itu udah nggak akan bisa masuk ke turbo, mungkin di low-nya aja gitu ya. Cara menghitungnya seperti ini, 1, 2, 3, 4. Nah, 4 kali kedip, lalu kedipan yang terakhir 1. Itu artinya bukan 4,1 volt ya, artinya itu yang ini tuh artinya 4 volt doang. Kenapa saya bisa bilang 4 volt doang? Karena kedipan yang terakhirnya itu cepat. Nah, itu cepat. Kalau misalnya kedipannya lama seperti yang kedipan 4 kalinya itu rada lama, itu artinya 4,1 volt. Tapi kalau misalnya kedipannya cepat, itu artinya 0 gitu. Nah, itu saya biasa ngecas di 3,3 atau 3,2 volt, karena di 3,5 juga sebenarnya masih bisa turbo, tapi udah nggak maksimal hasil turbonya juga gitu. Lalu kita masuk ke mode berikutnya di sunset. Nah, di sunset ini tuh sama seperti kata-kata kalimatnya, sunset itu kan matahari terbenam ya, makin lama makin meredup, hilang aja mataharinya. Sama seperti di senternya juga, semakin lama dia meredup pelan-pelan selama setengah jam. Selama setengah jam dia akan meredup, dan setelah setengah jam itu dia akan mati secara otomatis. Fungsinya buat apa, Kak? Nah, biasanya kan kalau orang mager gitu ya, orang mager kan habis lagi mau tidur nih, lagi main handphone dulu atau males untuk matiin lampu nih. Nah, biasanya ngakalinnya pakai ini. Nggak harus center juga ya, kan ada lampu tidur atau gimana gitu ya. Tapi kan kalau dengan adanya ini kan nggak usah kita matiin lagi lampu tidurnya gitu, langsung dia otomatis mati sendiri. Lalu berikutnya kita double klik lagi, masuk ke mode beacon. Mode beacon ini tuh fungsinya untuk sebagai penanda aja, suar atau flares istilahnya mah. Kalau dari kita lagi ada di rooftop gitu kan, biasanya kan untuk kita helikopter lagi nyari kita, di posisinya di mana nih, rooftop gedung yang mana gitu. Biasanya sebagai penanda menggunakan ini. Atau kita lagi di hutan, posisinya di mana, Kak? Tinggal kasih lihat aja nih, pokoknya ada cahaya berkedip gitu. Sebenarnya ini ada settingannya ya, untuk mengkedipnya lebih cepat atau kedipannya semakin lama gitu. Ada settingannya, tapi nggak saya jelasin di sini. Kalian bisa lihat lagi di manual booknya. Dan yang berikutnya itu ada temperatur control. Kita masuk ke temperatur control, kita double klik lagi. Bukan temperatur control, maksud saya temperatur check. Kita ngecek si temperaturnya. Nah, si center ini tuh temperaturnya tuh di kondisi berapa persen gitu kan, berapa derajat Celcius. Satuannya Celcius ya kalau di center ini. Di semua center, maksudnya semua center yang menggunakan Android UI, satuannya Celcius. Nah, cara ngeceknya juga sama, cara ngitungnya gitu ya. Jadi kedipan pertama berapa, kedipan keduanya berapa. Nah, kalau kedipannya tepat dihitungnya 0, tapi kalau kedipannya 1 tapi cukup lama, itu dihitungnya 1 gitu. Kita hitung tuh 2, 3. Nah, artinya ini kondisi si senternya di 23 derajat Celcius itu.
lalu ini kan untuk temperatur ceknya, kita ngecek si kondisi baterainya, kondisi si senter ini berapa derajat Celcius nih. Nah di temperatur kontrol ini ada dua option, ada dua settingan. Nah pertama itu mengkalibrasikan, yang keduanya itu untuk mentemperatur ngelimitkan si panasnya ini senter ini. Kan ada yang nanya juga nih, Kak kok cepet banget nih senternya cepat step downnya. Itu dari pengaruh temperatur limit juga, tapi sebenarnya ada dua kemungkinan, bukan dari temperatur limit juga, ada dari temperatur limit satu, dan yang kedua adalah dari baterainya. Bisa dari baterai yang KW karena nggak kuat jadi dia langsung bisa cepat step down, atau dari si kapasitas baterainya udah mau habis, udah mau low gitu ya, jadi dia nggak akan kuat ngangkat arusnya lagi untuk menyalakan senter ke mode turbonya lagi gitu. Saya kasih lihat dulu ya, masuk ke settingannya kayak gimana, ntar saya jelasin lagi. Dari kondisi baterai cek kita klik 4 kali, 2, 3, 4. Kedipan pertama ya, ini dikalibrasi. Nah kedipan kedua ini di temperatur limit, kita ngelimitin ntar di situ, dan kalau nggak kita apa-apain dia bakal balik lagi ke temperatur cek gitu. Nah kita langsung kalibrasiin dulu ya, saya jelasin dulu. Yang untuk kalibrasi ini tuh sebenarnya kita mengindikasikan kondisi ruangan kita nih, misalkan kondisi ruangan kita tuh di 25 derajat Celcius, sedangkan si senter ini kan tadi ngebacanya tuh 23 derajat Celcius ya, 2 kali kedip lalu 3 kali kedip, itu kan 23 derajat Celcius. Nah untuk mengindikasikannya itu kita mengkalibrasiin dulu, kita kalibrasiin senter ini tuh di misalkan di 25 atau 26, 27, 28, 29 gitu. Kita mengindikasikan senter ini di posisi segitu. Nah, kita langsung setting aja ya. Jadi kita masuk lagi ke temperatur cek. Caranya itu misalkan misalnya di 23 derajat Celcius. Nah, kita klik selama 23 kali biar di setting di kalibrasi di 23 derajat Celcius. Atau misalkan di 25 derajat Celcius kita klik selama 25 kali klik gitu. Tapi di sini saya klik sebanyak, kita ambil contoh aja di 27 lah ya, kita 27 kali klik biar ada perbedaan, biar kita tahu. Kita lihat dulu ya dari settingannya nih masih ada di berapa derajat Celcius. 2, 3, 4, 24 derajat Celcius ya. Kita indikasikan di 27 derajat Celcius. Jadi masuk ke temperatur kontrol 4. Nah kita klik 27 kali, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Nah, kita tungguin aja. Nah kita hitung mulai dari sini ya, kita hitung ini berapa, 2, 7 ya, 27 kedip 22 klik lalu diikutin 7 kali kedip. Itu artinya sekarang kita udah indikasikan si senter ini, mengkalibrasikan si senter ini di 27 derajat Celcius. Nah berikutnya adalah ke temperatur limitnya, kita ngelimitin si senter ini. Nah sesuai yang ada di manual book aja ya, saya kasih contohnya yang ada sesuai di manual book seperti yang di sini. Nah untuk sebagai contohnya biar cepat terlihatnya gitu ya, nggak terlihat sih sebenarnya, emang step downnya tuh emang nggak akan terlihat jelas banget untuk si bagian temperatur limitnya. Tapi kalau misalkan baterainya udah low atau baterainya emang nggak kuat ngangkat arusnya, dia akan terlihat jelas untuk si step downnya gitu ya. Tapi kalau kalian untuk teman-teman yang udah pakai Android UI kan tahu lah ya, kalau misalnya udah step down lalu kita double clicking lagi kan dia masuk ke turbo lagi ya. Nah, ntar kita kasih lihat kalau misalnya udah step down kita double klik dia bakal masuk turbo lagi gitu, artinya emang udah dilimitkan gitu ya. Tapi di sini kan ini 27 derajat Celcius ya, udah kita indikasikan, kita masukin di settingan yang seperti ini, kita masukin ke 31 aja dengan cara 1 kali klik aja gitu ya. Jadi nggak usah, biar kelihatan contoh, buat contoh aja gitu, ntar berikutnya teman-teman bisa coba sendiri. Dan yang kalian harus tahu juga, saya nggak menyarankan lebih dari settingan pabriknya.
settingan pabriknya kan di 45 derajat Celcius ya, settingan pabriknya gitu. Kalau misalnya mau di 55 derajat Celcius itu terserah kalian, tapi saya nggak menyarankan sama sekali ke settingan kalian mau sampai berapa derajat Celcius gitu ya, takutnya kan ntar si LED-nya rusak atau si drivernya rusak gitu ya. Saya nggak menyarankan sama sekali untuk di lebih dari bawaan pabriknya gitu. Yang pasti ada dua ininya ya, kalau step downnya bisa dari si baterainya emang KW atau emang arusnya udah nggak kuat, atau dari si temperatur limitnya gitu. Nah, kita masuk ke bagian ngelimitkan temperaturnya. Kita masuk ke temperatur kontrol dulu, 2, 3, 4. Kita cukup satu kali klik aja ya udah yang di kedipan keduanya. Nah, cukup satu kali klik. Setelah ini sekarang udah kita setting, mengkalibrasikannya sudah di 27 derajat Celcius, dan kita sudah setting limitnya di 31 derajat Celcius. Jadi pas kita, biar cepat aja sebagai contoh, ntar bakal cepat step downnya, tapi nggak akan terlihat jelas. Saya kasih tahu lagi, nggak akan terlihat jelas, tapi bisa kita lihat dari setelah kita double klik lagi, dia akan step down, masuk turbo lagi kalau kita double klik lagi gitu ya. Kita mulai double klik, masuk turbo, kita tungguin 27 derajat Celcius ke 31 derajat Celcius, kan nggak terlalu lama ya, jadi nggak akan memakan waktu juga. Di sini masih hangat, baru mulai hangat. Kita tunggu. Nah, misalkan ini saya sekalian ngasih tahu juga ya, misalkan udah kita double klik nih, kok pas kita double klik lagi dia malah turun nih, malah turun, bukannya nge-turbo lagi. Karena di sini ada waktunya juga ya, mungkin sekitar 5 detik harus kita tunggu gitu. Jadi setelah 5 detik misalnya udah lebih dari 31 derajat Celcius, kita turboin lagi, terus kita double klik lagi, itu pasti turun gitu hitungannya, karena emang senter ini kan settingannya seperti itu gitu. Nah, ini udah mulai hangat ya, kita coba double klik dulu ya. Double klik dia masih tetap terang sebenarnya karena udah step down, cuman nggak terlihat jelas gitu ya, nggak terlihat benar-benar jelas banget gitu. Mungkin kalau misalnya udah terlalu panas banget, mungkin lama-lama kan low step down baru terlihat gitu. Seperti itu. Nah, kita tunggu sekitar 5 detik lagi ya, kita double klik lagi, turbo lagi gitu ya, terang lagi. Tapi kalau kita double klik lagi kan masih terang. Kalau kita double klik lagi lebih cepat daripada perkiraan yang sebelumnya, maka dia akan balik lagi ke bagian yang awalnya gitu. Kita double klik lagi, turbo, kita tungguin lagi 5 detik. Udah ya, kita double klik, turbo lagi, ngangkat lagi gitu ya. Jadi ini kita melimitkan gitu. Jadi sesuai enter yang ada settingan yang di manual book itu, yang tadi bisa kita setting sesuai kebutuhan kitanya aja gitu. Tapi saya nggak menyarankan kalau lebih dari bawaan pabriknya gitu aja. Udah, lalu kita coba pakai yang senter Astrok FT03 mini ya, biar ada terlihat contohnya yang keduanya gitu ya. Nah, lalu yang keduanya kita pakai Astrok FT03 mini, biar terlihat jelas saya sedikit arahkan ke arah kamera. Nah, kita langsung ke cek dulu ya. 2, 3, baterai cek, double klik lagi, sunset, double klik lagi, beacon, dan double klik lagi temperatur cek. Kita hitung ya, tuh 2. Nah, artinya 22 derajat Celcius pada senter ini sekarang kondisinya ya. Kita langsung cek aja ya kondisi, kita limitin dulu ke berapa ya, kita limitin ke 28 aja gitu ya, kita limitin ke 28 derajat Celcius. Bukan limitin, kita kalibrasiin, kita indikasikan si senter ini di 28 derajat Celcius. Kita kalibrasi, masuk ke temperatur cek, temperatur kontrol, tuh 2, 3, 4, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Kita bikin 29 derajat Celcius saja.
Kita cek dulu apakah udah 29 derajat Celcius. Kita hitung ya dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, 29 derajat Celcius. Jadi udah kita kalibrasiin di 29 derajat Celcius dan kita limitkan di 31 lagi aja ya. Ini sebagai contoh aja, jadi ntar teman-teman kalau mau nyoba silahkan aja gitu di rumah, jadi untuk kalian mencoba aja gitu ya. Ini sebagai contoh aja. Jadi kita masuk lagi ke temperatur check dan klik kita ke temperatur control, bagian temperatur limit kita limitkan di 31 derajat Celcius dan klik satu kali. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kita klik satu kali aja. Udah selesai, kita coba ya, biar kelihatan saya arahin ke tangan aja ya, kalau ke kamera kan nggak akan terlihat jelas gitu ya. Nyalain mode nyalain sedikit, kita double klik, ini udah di mode turbo 29 ke 31, nggak butuh waktu lama gitu, makanya bakal lebih cepat step downnya juga. Kita tunggu, ini masih belum hangat, udah mulai hangat. Kita coba double klik ya. Nah, masuk lagi ke turbo. Tadi kan terlihat ya perbedaannya. Kita cobain lagi selama 5 detik. Ya, masuk lagi ke turbo seperti itu. Gitu. Jadi kalau teman-teman yang masih bingung caranya, ntar teman-teman bisa nanya di kolom komentar kayak gimana cara nyetingnya lagi. Oh, satu lagi, Kak, ini udah saya setting, udah error nih, udah sampai kayak gimana nih, caranya gimana Kak biar bisa balik lagi? Ya mungkin kalau misalnya temperatur limitnya, setting temperatur limit itu kalau misalnya udah sama kalibrasinya itu udah bingung, udah males nyetingnya lagi sesuai yang defaultnya gitu kan, misalnya defaultnya di berapa, enggak, kalian nggak usah repot-repot lah, langsung aja kalian di factory reset. Kalian kan udah tahu ya, udah saya kasih tahu juga cara factory reset. Saya kasih tahu lagi di sini caranya. Factory reset tuh settingan pabrik. Jadi kalau teman-teman masih bingung apa sih factory reset, settingan pabrik. Jadi bawaan pabriknya tuh kayak settingannya kayak gitulah, defaultnya lah, settingan awal pembuatan senternya gitu. Nah, kita cara factory resetnya, kita buka, tutup baterainya, jangan sampai, nggak usah terlalu jauh-jauh juga. Lalu kita tekan si tombolnya, kita tahan sambil kita kencangkan kembali si tutup baterainya. Nah, udah beres, selesai. Itu cara untuk memfactory resetkannya. Dan mungkin itu aja ya teman-teman video kali ini. Kalau kalian masih ada yang bingung, kalian bisa tanya di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Mohon maaf apabila sampai saat ini masih banyak kekurangannya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.